Malam ini malam terakhir kita ketemu di tahun 2025, betul ya, karena bulan depan sudah tahun baru. Mudah-mudahan Allah terima semua amalan kita dalam 1 tahun terakhir, ampunkan semua dosa-dosa kita, angkat derajat kita, dan mudah-mudahan tahun yang akan datang, yang akan kita hadapi, kita menjadi orang yang lebih berilmu, lebih baik, lebih beradab, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim wa Ahkamul Ifta. Di sini adalah muqaddimah kitab Al-Majmu' Imam An-Nawawi. Sudah setengah kita lewati tentang etika berilmu, orang yang berilmu, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang belajar ilmu. Mestinya ilmu itu membawa apa kepada kita dan seterusnya. Dan setengahnya lagi tentang fatwa. Pertemuan yang lalu kita sedikit membahas apa itu fatwa, apa itu mufti, siapa itu mufti, dan siapa itu mustafti. Ya, mufti orang yang menyampaikan fatwa, mustafti orang yang meminta fatwa atau bertanya tentang hukum sesuatu yang dia butuhkan. Ya. Pada malam hari ini kita melanjutkan masih berkaitan dengan fatwa, mufti, dan seterusnya. Ya. Mudah-mudahan hadirin sekalian tidak bosan ya. Ini sepertinya enggak ini Ustaz, enggak sesuai dengan kita deh gitu kan. Mudah-mudahan tidak ada perasaan seperti itu, karena memang ini kaitannya kalau boleh terus terang ya, yang berkaitan dengan forum-forum akademisi, orang-orang yang betul-betul bergelut di bidang keilmuan. Gitu. Akan tetapi sering saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, masjid harus menjadi pusat keilmuan. Sama halnya kampus, pondok pesantren, universitas Islam, masjid. Kalau kampus, universitas, santri-santrinya mereka tercatat. Ya, ada ujian formalnya. Pondok-pondok juga demikian, masjid juga harus. Santrinya adalah masyarakat secara umum. Makanya saya sering menyampaikan masjid sudah harus meningkat, memiliki kurikulum. Kajiannya sudah harus terarah, tidak serabutan, gitu kan. Sudah harus terarah. Walaupun seandainya kurikulum selesai dalam 2 tahun, ya kan. Tahun selanjutnya ngapain lagi? Ulang lagi, nggak ada masalah. Karena saya yakin di masjid manapun itu ada jamaah tetap yang bertahun-tahun ikut pengajian di masjid itu, walaupun ada beberapa yang pindah-pindah dan seterusnya. Jamaah tetap tersebut kita proyeksikan setelah 2 tahun dia menghatamkan kurikulum pengajian-pengajian yang ada di masjid tersebut, dia minimal menguasai, paham gitu. Sehingga kedepannya ketika dia menjadi pengurus DKM, pengurus masjid, dia tahu silabusnya. Seperti itu, harus seperti itu. Jadi masjid adalah pondok pesantren, masjid adalah kampus, masjid adalah universitas, masjid adalah tempat pendidikan, ya kan? Santrinya semua jamaah yang hadir, dosennya, kiainya, ustadznya, ya ustadz-ustadz yang datang ngisi pengajian tersebut. Jadi tentang bab yang akan tadi saya sampaikan mudah-mudahan tidak bosan. Ya kan? Ini sepertinya bukan ranah kami deh Ustaz, mudah-mudahan tidak seperti itu, karena antum semua ya kan, mahasiswa kan begitu. Antum semua adalah santri, antum semua adalah penuntut ilmu ya. Jadi tolabul ilmi dan antum semua adalah tulabul ilmi, ya kan. Tidak boleh berhenti sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun tempatnya, dan masjid inilah pusat peradaban keilmuan. Al-Azhar Asy-Syarif dulu sebelum punya kampus, kampusnya ya masjid itu, ya kan. Sekarang ramai sekali, setiap pojok ruangan-ruangan di area masjid tersebut menjadi kampus-kampus seperti ini ya. Kita lihat di Madinah juga, di Mekah juga Pak,
Beberapa ruangan-ruangan itu menjadi tempat-tempat pengajian. Orang-orang multazimun duduk di situ mendengarkan kajian-kajian keilmuan. Ya, seperti itu. Oke. Kembali kita lanjut kepada di sini faslun fi syartil mufti. Fasal ini membahas tentang syarat seorang mufti. Ya, syarat seorang mufti. Ya, kemarin kita udah belajar ilmunya dan lain sebagainya. Ini syarat seorang mufti. Ya, tidak ada yang boleh ngerasa, oh saya kan bukan mufti, berarti bukan untuk saya ini Ustaz, tidak boleh ya. Ini pengetahuan semuanya mesti mendengarkan dan kita mesti mengerti ya. Syartul mufti, syaratnya seorang mufti adalah kaunuhu mukallafan musliman. Pertama, dia seorang muslim yang mukallaf. Mukallaf itu sudah memiliki beban kewajiban menjalankan syariat-syariat Allah, sudah berakal, sudah balik, sudah ya sama kayak kita semuanya ini banyakkan sudah mukallaf. Nah, ada beberapa yang mungkin belum balik berakal, belum mukallaf. Ya, mukallaf itu kita, orang yang sudah mendapatkan beban kewajiban untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslim yang sudah mukallaf. Sikotan makmunan sikotan, dapat dipercaya, bisa menjaga amanah, tidak berkhianat. Sikoh, omongannya bagus, perbuatannya terpuji, tingkah lakunya tidak tercela. Sikotan makmunan. Mutanazzihan an asbabil fisqi wa khawarimil muru'ati, bersih dari segala hal yang menjadi penyebab kefasikan. Fasik itu adalah perbuatan dosa. Bersih dari melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang fasik. Ya, melakukan dosa kecil banyak fasikan jadi, apalagi dosa-dosa yang besar. Wa khawarimil muru'ati, dan bersih dari melakukan hal-hal yang tidak layak dilihat oleh akal sehat. Nah, walaupun mungkin itu wajar, biasa di tengah masyarakat, akan tetapi orang yang akalnya sehat, hatinya bersih, ini nggak sopan, ini kurang sopan, apalagi dia ustadz atau apalagi dia kiai gitu kan, apalagi dia syekh, masa begitu, nah gitu kan. Pandangan orang itu melihat orang yang berilmu beda dengan pandangan orang melihat orang yang tidak berilmu. Dan orang yang akan menjadi mufti tentunya nisbat keilmuannya ada. Ketika dia sudah kita nisbatkan punya ilmu tapi ternyata kelakuannya memalukan, nah ini juga salah satu yang harus diperhatikan. Syarat untuk bisa dikatakan mufti, dia tidak melakukan hal-hal yang memalukan tadi. Faqihan nafsi, dia harus faqih, nafs jiwanya faqih. Ya. Faqih tentunya kalau dalam ilmu fikih, pinter fikih jelas, karena seorang mufti harus paham tentang fikih. Faqihan nafsi, jiwanya cerdas juga, itu kan, tidak terombang-ambing oleh suasana. Ada sebagian orang mengeluarkan fatwa sesuai dengan keadaan yang menguntungkannya. Contoh banyak itu. Sesuai dengan pesanannya. Jangan. Ya. Kemudian salimad dhihni, pikirannya selamat. Selamat itu sehat, waras. Ya. Tidak pelupa atau tidak berubah-ubah atau pelin-pelan. Nah, begitu. Salimaddin. Rasinal fikri, pikirannya terjaga, tajam. Sahihat tasarrufi wal istimbati, dia bagus dalam bertasarruf dan beristimbat dalam mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil yang dia punya. Mutayaqqizon, mutayaqqizon itu selalu waspada, selalu terbangun, tidak lengah,
ya, tidak lalai. Sawaun fihil hurru wal abdu wal mar'atu wal a'ma wal akhrasu idza kataba au fuhimat isyaratuhu. Ya, seorang mufti baik dia orang yang merdeka al-hurru atau al-abdu orang yang hamba sahaya. Ya. Bahkan wal mar'atu seorang wanita. Ya. Wal a'ma bahkan seandainya dia orang yang buta. Ya, wal akhras atau bahkan dia orang yang nggak bisa ngomong, asalkan dia bisa menulis, kan berfatwa kan nggak harus pakai lisan, atau dia bisa memberikan isyarat-isyarat yang bisa dipahami. Ya, intinya tidak peduli dia orang yang merdeka, tidak peduli dia orang yang hamba sahaya, atau dia laki-laki atau perempuan memiliki kemampuan yang hebat tadi, maka layak menjadi mufti. Ya, layak menjadi mufti. Ini yang pertama. Kemudian wattafaqu ala annal fasiqa la tasihhu fatwahu. Ulama ittifaq bahwa orang yang fasik tidak sah fatwanya. Orang yang fasik itu orang yang banyak melakukan dosa. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, dan sering melakukannya. Tidak sah fatwanya. Wa naqalal khatibu fihi ijma'al muslimin. Ini ijma' umat Islam, orang yang fasik tidak sah untuk berfatwa. Ya. Wa ammal masturu, adapun orang yang mastur. Mastur itu makna bahasanya yang tertutupi, nggak ketahuan apakah dia orang yang seperti kategori pertama tadi ataukah orang yang seperti orang fasik yang banyak dosanya, dia nggak ketahuan. Wa ammal masturu wa huwa alladhi dhahiruhul adalatu wa lam tukhtabar adalatuhu batinan fa fihi wajhan. Maka di sini ada dua wajah. Ya, ada dua pendapat. Asahhuhuma jawazu fatwahu. Pendapat yang pertama yang paling sahih adalah fatwanya diperbolehkan. Ya, kenapa? Li'annal adalatal batinata ya'suru ma'rifatuha ala ghairil qudat. Karena keadilan secara batin, kesolehan dia itu susah untuk diketahui. Yang penting nggak ketahuan dosa-dosa besarnya yang sering dia lakukan. Fatwanya menurut pendapat pertama ini kita anggap sah, tidak ada masalah. Ya, adapun pendapat kedua la yajuz, tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan. Ini syarat mufti. Ya, saya ulang sekali lagi, dia seorang muslim, sudah mukallaf, dia terpercaya, dia bisa menjaga amanah, jauh dari perkara-perkara kefasikan dan hal-hal yang memalukan. Ya, pikirannya jernih, cerdas, bersih. Ya, dia pandai beristimbat, selalu waspada, tidak lalai. Baik laki-laki, perempuan, hamba sahaya, orang merdeka, orang buta, ataupun orang yang nggak bisa ngomong. Yang penting kalau dia nggak bisa ngomong, bisa menulis atau dia bisa dipahami bahasa isyaratnya. Ya, adapun orang fasik tidak sah ijma ulama. Orang yang mastur ada dua pendapat ulama, satu mengatakan sahih, sah, diperbolehkan dia berfatwa dan berarti kita terima. Satu lagi mengatakan tidak. Ya, seperti itu. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aqsamul muftin. Macam-macam mufti, macam-macam mufti. Ya, mufti ini banyak. Di sini ada dibagi menjadi 5 macam. Dari 5 macam tersebut secara umum dibagi 2. Yang pertama adalah mustaqil dan yang kedua adalah ghairu mustaqil. Mustaqil itu independen. Dia sudah sendiri. Ya, mufti yang tersendiri yang sudah mampu mengeluarkan fatwa karena kehebatannya, karena keilmuannya. Ini mustaqil. Dan yang ghairu mustaqil, yang tidak mustaqil nanti ada 4. Ya, ini secara cepat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Yang mustaqil adalah syartuhu ma'a ma dzakarna, syaratnya di samping yang tadi sudah kita jelaskan, muslim mukallaf, ya, dan hal-hal yang tadi sudah kita jelaskan, ditambah satu, an yakuna qayyiman bima'rifati adillatil ahkami syar'iyyati minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas wa maltahaqa bihi ma'ala tafsil. Dia memahami dengan baik, menguasai dengan baik dalil-dalil hukum syar'i. Dalil-dalil hukum syar'i, Pak, Quran, sunnah, ijma', qiyas, dan hal-hal yang berkaitan dengan 4 perkara ini. Memahami dengan baik, menguasai dengan baik, mampu beristimbat hukum dan mengeluarkan hukum dari dalil-dalil hukum syar'i yang 4 ini dan hal-hal yang terkait. Wa qad fussilat fi kutubil fiqhi fatayassarat. Dalam kitab fikih sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Intinya menguasai 4 dasar dalil hukum syar'i ini. Ya. Hafal ataukah tidak, Ustadz? Hafal secara detail dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hukum-hukum yang dia geluti. Kalau hafal maka luar biasa. Ya kan? Wa an yakuna aliman bima yushtaratu fil adillati wa wujuhi dalalatiha wa bikaifiyati iktibasil ahkami minha. Dia harus alim terhadap apa-apa yang menjadi syarat fil adillati dalam dalil, wa wujuhi dalalatiha, dalil ini mengarah kemana, wa bikaifiyati iktibasil ahkami minha, bagaimana cara mengambil hukum dari dalil ini. Pinter fikih, pinter usul fikih. Ya, nanti ada namanya di dalam Al-Quran perintah atau disebut dengan amr. Ya, ada juga fi'il mudhari yang ketemu dengan lamul amr. Nah, ketika ada amr atau perintah tersebut, ini mengandung makna perintah yang sifatnya wajib, ataukah perintah yang sifatnya sunnah, ataukah hanya sekedar irsyad, petunjuk, pengarahan saja. Ini kalau nggak paham, kemudian dia memukul rata setiap ada perintah di dalam Al-Quran, berarti hukumnya wajib. Nah, ini kan nanti repot. Padahal tidak semua perintah di dalam Al-Quran itu hukumnya wajib. Sama halnya saat kita sampaikan perintah Nabi wajib ditaati, dilakukan, dilaksanakan ataukah tidak? Orang yang semangat beragama wajib. Perintah Nabi nggak boleh dilanggar, wajib dilaksanakan. Karena dia melihat zahir kalimatnya perintah. Padahal ternyata Nabi nggak mewajibkan perintah itu. Walaupun lafadznya perintah, tapi ternyata nggak berupa perintah yang sifatnya wajib. Pak, perintah itu ada yang perintah yang wajib dilakukan, apabila nggak Anda lakukan Anda dosa. Ada perintah yang didorong untuk dilakukan, apabila Anda melakukan Anda dapat pahala, Anda tidak melakukan Anda tidak dapat dosa. Perintah itu namanya perintah apa? Sunnah, nadb, kan perintah juga, ya kan? Ada pula dalam Al-Quran dan hadis lafadznya perintah, tapi maknanya bukan perintah yang apabila kita nggak lakukan kita dosa. Maknanya juga bukan pula perintah yang apabila kita lakukan kita dapat pahala, kita tinggalkan kita nggak dapat dosa. Tapi sifatnya adalah mubah. Mubah-mubah saja. Mau dilakukan monggo, mau nggak dilakukan juga nggak ada masalah. Itu namanya mubah. Masya Allah. Ini kalau nggak dipahami oleh mufti nggak layak dia jadi mufti. Ya, nggak layak dia jadi mufti. Wahada yustafadu min usulil fiqh. Nah, ini dia bisa mengetahui ini kalau dia ngerti usul fikih. Ya, ngerti usul fikih. Usul fikih itu ilmu yang mempelajari bagaimana cara bahwa ini ada ayat, bahwa ini ada hadis, ya, yang tadi di antara saya contohkan, ini tidak mengandung perintah yang wajib kita lakukan. Tapi ini mengandung sifatnya mubah saja, ini mengandung sifatnya sunnah saja. Seperti itu.
Ya. Arifan min ulumil Qur'ani wal hadisi wan nasikhi wal mansukhi wan nahwi wal lughati wat tasrifi wa ikhtilafil ulama'i wattifaqihim bil qadri alladhi yatamakkanu ma'ahu minal wafa'i bi syurutil adillati wal iktibasi minha. Oke, saya lanjutkan. Tadi yang pertama, dia harus menguasai 4 dasar dalil hukum syar'i dan yang berkaitan. Di samping itu dia harus menguasai syarat-syarat dalam dalil tersebut dan dalil ini arahnya kemana. Kemudian yang ketiga, menguasai ilmu Quran dan hadis. Di antaranya di situ ada nasikh dan mansukh. Menguasai nahwu wal lughati dan bahasa wa tasrifi dan ilmu sorof. Wa ikhtilafil ulama'i wattifaqihim, ikhtilaf dan ittifaknya para ulama. Masya Allah. Ya. Dzatur batin wartiyadin fi isti'mali dzalika, dia memiliki pengalaman dan banyak terlatih dalam menggunakan itu tadi semua. Nasikh mansukh dia ngerti, nahwu sorof dia paham, balaghah dia ngerti. Makanya sering saya sampaikan, tidak sombong, ya syarat utama menjadi orang alim itu ngerti bahasa Arab. Ustadz, ini menyusahkan kami dong orang Indonesia. Tidak. Ya, karena dasar utama agama kita ini Quran dan Sunnah, dan itu berbahasa Arab. Ya. Kalau dai mubaligh bebas, nggak harus ngerti bahasa Arab, aman. Tapi kalau orang alim, mufti, qadhi, harus ngerti bahasa Arab, nahwu, sorof, balaghah, ngerti ilmu Quran. Ya, itu harus itu. Ya, karena kalau enggak dia akan kekurangan adawat al-ifta, di antara alat-alat berfatwa. Dia kekurangan itu. Ya. Kita lanjutkan. Aliman bil fiqhi. Setelah itu dia harus pinter fikih. Pinter fikih, alim fikih. Dhabiton li ummahati masailihi wa tafari'ihi. Menguasai permasalahan-permasalahan utama dalam fikih, baik masalah-masalah asliyah atau far'iyah, masalah-masalah inti atau masalah-masalah far'inya. Ya. Faman jama'a hadhil awsaf, siapa yang menguasai sifat-sifat itu semua, fahuwal muftil mutlaq al mustaqil, maka dia adalah seorang mufti yang mutlak dan mustaqil. Masya Allah. Di zaman ini mungkin sudah tidak ada zaman ini. Karena ilmu sekarang sudah terkodifikasi semua, sudah tercatat semua. Apalagi zaman gadget dan lain sebagainya. Zaman ChatGPT semuanya sudah muncul semua. Orang mau nanya apa udah muncul. Ustadz pun menggunakannya sekarang. Ya kan? Dibantu oleh AI dan lain sebagainya. Ya, ini dia mutlak menguasai. Di samping ilmu kejiwaan, akalnya, jiwanya, perilakunya yang lurus, hanif tadi di poin pertama, dia menguasai 4 dalil syar'i dan hal-hal yang terkait usul fikih, menguasai bahasa, nahwu, sorof, nasikh, mansukh, ilmu hadis, ilmu Quran, menguasai fikih dan seterusnya. Ya, zaman ini mungkin bisa dibilang tidak ada orang yang level status muftinya seperti ini, yaitu mufti mustaqil atau mufti mutlak. Ini mufti yang pertama. Bisa kita bilang tidak ada. Apakah mungkin nanti ada? Ya mungkin saja, Allah Maha Kuasa untuk mengadakan ya hal-hal seperti ini. Kemudian yang kedua hadirin adalah mufti yang tidak mustaqil. Ya, tentunya derajat keilmuannya di bawah yang pertama tadi. Poin kedua, mufti yang tidak mustaqil ini nanti kemudian dibagi menjadi 4 macam. Ya, ya, wa min dahrin tawilin udimal muftil mustaqil. Sudah sangat lama sekali ini, kata Imam Nawawi, di masanya pun beliau mengatakan sudah sangat lama sekali tidak ada mufti mustaqil yang seperti tadi.
wasaratil fatwa ilal muntasibina ila a'immatil madzahibil matbu'ati. Sehingga fatwa sekarang dipegang oleh ulama-ulama yang bermadhab dengan madhab ulama yang diikuti. Kita ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan seterusnya. Walil muftil muntasibi arba'atu ahwal, ada 4. Kita sebut dengan mufti muntasib. Kalau tadi mustaqil, dia independen. Kalau sekarang yang kedua ini mufti muntasib. Muntasib itu bernasab atau bernisbat atau ternisbatkan atau terafiliasi terhadap madhab-madhab yang sudah ada, yang kita ikuti sekarang ini. Ya, ini ada 4. Pertama, alla yakuna muqallidan li imamihi la fil madhab wala fi dalilihi littisofihi bisifatil mustaqil wa innama yunsabu ilaihi li sulukihi tariquhu fil ijtihad. Yang pertama, dia tidak ngikut imamnya. Contohnya dia bermadhab Syafi'i, ya, maka dia mufti muntasib terhadap madhab Syafi'i. Tapi dia tidak ikut Imam Syafi'i, tidak ikut dalam madhabnya, tidak pula ikut dalam dalil yang dipakai oleh imamnya, Imam Syafi'i contohnya. Ya, kenapa? Karena dia sudah memiliki sifatil mustaqil, sudah memiliki sifat independen, tidak ngikut lagi. Imam Syafi'i berkata gini, dalilnya begini, dia nggak ngikut. Ya, tapi dia orang yang bermadhab Syafi'i, begitu contohnya. Terus kenapa dia dinamakan muntasib? Ya kan? Karena yunsabu li sulukihi tariqah, karena dia ngikut cara Imam Syafi'i dalam beristimbat hukum atau dalam pengambilan hukum atau dalam metodologi pengambilan hukumnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini secara cepat saja Pak, Bu. Ya, mufti ini, mufti muntasib, keadaan pertama dia tidak ngikut madhab, tidak ikut dalil madhabnya, tapi dia menyendiri, hanya saja metodologi pengambilan hukumnya sama dengan mazhab yang dia ikuti. Ini yang pertama. Yang kedua, an yakuna mujtahidan muqayyadan fi madhabi imamihi. Dia ngikut madhab imamnya. Oke, tapi mustaqilan bitakriri usulihi bidalil. Tapi dia independen dalam menetapkan dalil. Ghairu annahu la yatajawazu fi adillatihi usula imami wa qawaidihi. Hanya saja dia tidak nabrak yang dipakai oleh imamnya. Terikat dengan imam madhabnya. Hanya saja dia memiliki cara tersendiri untuk menetapkan dalil, tapi tidak melampaui batas dan menabrak usul atau kaidah-kaidah utama yang dipakai oleh imamnya. Oke, ini yang kedua. Langsung pada yang ketiga, alla yablugha rutbata ashabil wujuh lakinnahu faqihun nafsi hafizun madhhaba imamihi arifun bi adillatihi qaimun bi takririha yusawwiru wa yuharriru wa yuqarriru wa yumahidu wa yuzayyifu wa yurajjihu lakinnahu qasura an ulaika likusurihi anhum fi hifdil madhab. Tidak sampai derajat orang-orang yang pertama dan yang kedua. Ini yang ketiga ini. Berarti kalau yang ketiga di sini berarti mufti poin yang keempat. Karena yang pertama mustaqil, yang kedua tadi tidak terikat. Dia muntasib yang tidak terikat, ya kan? Muntasib yang mustaqil begitu kan. Kemudian yang ketiga tadi adalah muntasib yang muqayyad. Kemudian yang keempat di sini atau poin mufti muntasib yang ketiga adalah tidak sama ilmunya dengan orang-orang sebelumnya, gitu kan? Hanya saja dia hafal madhab imamnya, paham dalil-dalil madhab imamnya, dia mampu bertasawur, dia mampu merojihkan, ya, menguatkan dan seterusnya. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat, an yakuma bihifdzil madhab wa naqlihi wa fahmihi fil wadihat wal mushkilat walakin indahu du'fun fi takriri adillatihi wa tahriri aqyisatihi. Dia hafal madhab, mampu menukil madhab tersebut, memahami dengan baik, ya,
mana yang jelas dan mana yang tidak jelas, ya, akan tetapi dia memiliki kelemahan dalam menetapkan dalil-dalil dan juga melakukan kias-kias. Ya, ini secara umum macam-macam mufti, ya, dibagi dua, mustaqil dan muntasib. Yang muntasib dibagi menjadi 4 tadi. Ada yang muntasib tapi mustaqil tadi, ada yang muntasib tapi muqayyad tadi, kemudian di bawahnya lagi. Inilah macam-macam mufti. Mudah-mudahan di antara kita atau anak-anak cucu kita kelak minimal dari mufti yang muntasib tadi ada yang nyantol. Saya yakin insya Allah dengan keteguhan orang tua, doa, kerja keras anak-anak dalam tolabul ilmi, ya, dalam tolabul ilmi, dalam menuntut ilmu, atau dalam statusnya sebagai tolibul ilmi. Jadi tolabul ilmi itu menuntut ilmu. Kalau tolibul ilmi orang yang menuntut ilmu, ya, jangan salah. Kita sebagai tolibul ilmi, kita dalam rangka tolabul ilmi, ya. Tadi pembawa acaranya dalam rangka tolabul ilmi, bukan dalam rangka tolibul ilmi, ya, seperti itu. Ini kalimatnya, perbedaan bahasa saja. Oke. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syurutu asnafil muftin. Macam-macam mufti yang 5 tadi. Di sini ada syarat-syarat yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Hadhihi asnaful muftin. Ini adalah macam-macam mufti tadi, wahiyya khamsatun. Ada 5 tadi. Wa kullu sinfin minha yushtaratu fihi hifdzul madhab. Setiap masing-masing disyaratkan hafal madhab. Wa fiqhun nafsi, faman tasadda lil futya wa laysa bihadhihi sifati faqad ba'a bi amrin azimin. Kalau dia tidak hafal madhab, tidak faqihun nafsi, kemudian dia berani berfatwa, maka dia, kata Imam Nawawi, faqad ba'a bi amrin azimin, dia telah membawa perkara yang besar dan berat, atau mungkin beliau bermaksud membahayakan, ya. Walaqad qata'a Imamul Haramaini wa ghairuhu bi annal usuliyal mahiral mutasarrifa fil fiqhi la yahillu lahul fatwa bi mujarradi dzalika walau waqa'at lahu waqi'atun lazimahu an yas'ala anha. Bahkan di sini Imam Al-Haramain mengatakan annal usuli, orang yang ahli usul, ya, la yahillu lahul fatwa bimujarradi dzalika. Kata beliau, tidak halal baginya berfatwa hanya mengandalkan kemahirannya dalam usul tadi. Masya Allah. Karena apa? Harus hafal mazhab. Di antara tadi Imam Nawawi mengatakan 5 mufti tadi, syarat utamanya mereka harus hafal mazhab, ya, harus hafal madhab. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya. Ya, setidaknya kita ini status kita tidak mufti, apalagi tidak pula mujtahid, kita ini masih am atau ami muqallid, ya, muqallid, orang-orang yang masih mengikuti pendapat ustadz atau ulama atau syekh yang kita percaya keilmuannya, begitu. Ya. Poin yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahkamul muftin. Hukum-hukum yang berkaitan dengan mufti. Yang pertama, ihdaha al-ifta'u fardu kifayatin. Berfatwa adalah fardu kifayah. Berfatwa hukum asalnya adalah fardu kifayah. Faidas tuftiya, kalau dia dimintai fatwa, walaysa fin nahiyati ghairuhu, enggak ada orang lain selain dia, ta'ayyana alaihil jawab, wajib bagi dia menjawab. Satu kampung tidak ada yang mampu menjawab soal tentang agama Islam ini kecuali dia, maka bagi dia wajib menjawab. Padahal hukum asalnya fardu kifayah. Oke? Fardu kifayah.
Fa in kana fiha ghairuhu wa hadaru fal jawabu fi haqqihi ma fardhu kifayah. Tapi kalau di dalam kampung tersebut ada orang lain selain dia, ada 2-3 orang yang pintar semua, pertanyaannya sama, gitu kan, maka fardu kifayah bagi mufti tersebut. Salah satu menjawab, maka yang lainnya tidak berdosa karena sudah dijawab oleh yang pertama, yang lainnya sudah tergugurkan beban kewajibannya. Sampai di sini paham, Pak? Wa illam yahdur ghairuhu fawajhan. Tapi kalau di kampung tersebut ada mufti lain, tapi ketika ada pertanyaan tersebut, mufti lain tersebut enggak datang, enggak hadir. Kalau poin kedua tadi ada yang lain dan hadir dan mengetahui. Ini poin ketiga, kalau ada mufti lain, ada pertanyaan dari mustafti, kemudian mufti lain tersebut nggak hadir, apakah yang hadir dari mufti tadi wajib menjawab ataukah tidak? Ini ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan la yata'ayyan, tidak wajib menjawab. Pendapat kedua mengatakan yata'ayyan, wajib menjawab. Walau sa'ala amiyun amma lam yaqa' lam yajib jawabu. Kalau ada orang awam bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi, mengandai-andai, maka tidak wajib dijawabnya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengandai-andai dan belum terjadi, maka tidak wajib dijawab. Ini hukum pertama tentang status mufti. Hukumnya saat menyampaikan fatwa adalah fardu kifayah. Sampai di sini bisa dipahami. Hukum yang kedua, hadirin, idza afta bi syai'in summa raja'a anhu. Ketika dia sudah mengeluarkan fatwa, kemudian dia merujuk, menarik kembali fatwanya. Dia sudah datang orang yang bertanya, kemudian dia mengeluarkan fatwa tersebut. Tiba-tiba fatwa yang dia keluarkan tadi dirujuk kembali. Apa maksudnya? Di cancel sama dia. Gitu. Maka fa in alimal mustafti biruju'ihi. Kalau mustafti tadi, orang yang mendapatkan fatwa tadi, tahu kalau muftinya merujuk fatwanya, walam yakun amila bil awwal, dan mustaftinya belum mengamalkan hasil fatwa yang pertama tadi, lam yajuzil amalu bihi, maka Anda seorang mustafti jangan mengamalkan fatwa tadi. Sampai sini paham? Saya berfatwa, Anda tahu kalau fatwa saya cancel, Anda belum mengamalkan fatwa saya, maka Anda tidak boleh mengamalkan fatwa saya tadi karena sudah saya cancel. Kalau Anda tahu. Ya, wa kadza innaka habi fatwahu wastamarra ala nikahin bi fatwahu. Ya, summa raja'a lazimahu mufaraqatuha. Kama law taghayyara ijtihadu man qalladahu fil qiblati fi asna'i sholatihi. Nah, poin yang kedua, wa in kana amila qabla ruju'ihi. Kalau sudah mengamalkan fatwa yang pertama, sebelum mufti tadi merujuk ucapannya, fa in khalafa dalilan qati'an lazimal mustafti naqdu amalihi dzalika. Ketika ternyata saat merujuk tadi sudah di cancel gara-gara bertentangan dengan dalil yang qat'i, dalil yang jelas, dalil yang sudah benar, artinya fatwa pertamanya jelas-jelas salah karena bertentangan dengan dalil yang jelas, maka lazimal mustaftiya naqdu amalihi dzalika, maka mustafti tadi wajib membatalkan amal perbuatannya tadi. Wa in kana fi mahall ijtihadin, tapi ternyata dia merujuk fatwanya tapi masih dalam keadaan mahall ijtihad, masih dalam keadaan ijtihad. Ijtihad itu upaya, masih belum memantapkan diri iya dan tidaknya gitu kan, masih mencari-cari dalil yang menguatkan pendapatnya, maka lam yalzamhu naqduhu, maka tidak perlu membatalkan fatwa pertamanya, li'annal ijtihad la yunqadu bil ijtihad, karena ijtihad tidak dibatalkan dengan ijtihad yang kedua. Ya, begitu. Wa hadha tafsil dzakarahu al-Khatib wa Abu Amr wa tafaqu alaihi wa la a'lamu khilafahu. Ya. Amma idza lam ya'lamil mustafti biruju'il mufti. Ini poin yang kedua.
Kalau mustaftinya nggak tahu, ternyata muftinya tadi merujuk ucapannya. Kalau tadi poin-poin tadi kan dia tahu. Ya, poin pertama tadi dia tahu sebelum mengamalkan maka jangan diamalkan. Dia tahu setelah mengamalkan ternyata bertentangan dengan dalil qat'i maka harus dibatalkan. Tapi tidak bertentangan dengan dalil qat'i, masih upaya dalam ijtihad, maka silahkan dilanjutkan. Sekarang kalau dia tidak tahu, ternyata muftinya menarik kembali ucapan fatwanya. Fahalul mustafti fi ilmihi kama qabla ruju'. Maka keadaan mustafti tersebut sama dengan keadaan dia sebelum muftinya merujuk ucapannya. Berarti normal-normal saja. Sampai kapan? Wa yalzamul mufti i'lamuhu qabla al-amali wa kadza ba'dahu. Dan mufti wajib memberitahu. Tidak boleh diam. Karena dia yang akan bertanggung jawab atas amal perbuatan mustafti tadi. Ya. Maka mustaftinya aman. Ya kan? Dan mufti wajib memberitahu. Baik qoblal amal wa kadza ba'dahu. Baik dia sudah mengamalkan ataupun sebelum mengamalkan. Syukur-syukur belum diamalkan. Saya udah merujuk, jangan kau amalkan tadi. Ya. Haitsu yajibun naqdu idza amila bi fatwahu fi itlaf fabana khata'uhu wa annahu khalafal qati'ah. Ya, karena wajib dibatalkan ternyata kalau dia mengamalkan fatwanya fi itlafin dalam merusak sesuatu gitu. Fabana khata'uhu, ternyata itu salah kan gitu kan. Wa annahu khalafal qati'ah, dan itu ternyata bertentangan dengan yang qat'i. Masya Allah. Ya, ini tentang mufti yang merujuk fatwanya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya. Asali satu poin yang ketiga tentang hukum fatwa atau hukum mufti adalah yahrumut tasahulu fil fatwa. Haram bagi seorang mufti at-tasahul. At-tasahul itu gampangke, menggampangkan, meremehkan, menganggap gampang atau mengentengkan dalam hal berfatwa. Ya, seenaknya sendiri gitu. Wa man urifa bihi harumastiftauhu. Siapa yang ketahuan gampangke dalam fatwa, harumastiftauhu, haram dimintai fatwa. Orang yang ustadz yang gampang, kata dia, wa man urifa, atau mufti yang ketahuan dia mutasahil dalam berfatwa, ya, gampangke gitu kan, tanpa teliti, ya, mencari dalil yang benar, melihat situasi dan kondisi dan keadaan. Kata Syekh, hurima atau harumas tiftauhu, jangan kau minta fatwa kepadanya, haram untuk dimintai fatwa kepadanya. Faminat tasahuli, diantara tasahul itu gampang ke, ngenteng ke tadi, Allah yatasabbat wa yusri bil fatwa qabla istifai haqqiha minan nadhari wal fikri. Di antara tasahul adalah dia tidak teliti, tergesa-gesa dalam berfatwa sebelum memenuhi haknya minan nadhari wal fikri. Tidak melihat dalil, tidak berpikir yang dalam, langsung mengeluarkan jawaban. Ini di antara bentuk tasahul. Fa in taqaddamat ma'rifatuhu bil mas'uli anhu fala ba'sa bil mubadarati. Seandainya yang ditanyakan tersebut sudah pernah ditanyakan sebelumnya dan dia hafal, oke, aman. Dia langsung menjawab dengan ceplas-ceplos begitu karena udah biasa. Wa ala hadza yuhmalu ma nuqila 'anil madina min mubadarah. Nah, karena banyak orang-orang terdahulu juga begitu. Itu kalau dia sudah hafal betul, pertanyaannya sama, keadaannya sama, apa kondisi yang terjadi sama, maka dijawab secara langsung, tidak ada apa, tidak ada masalah, karena udah sama, kasusnya sama, jawabannya ya itu langsung. Tapi kalau tidak, maka harus pelan-pelan, bahkan berpikir dulu. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunggu wahyu, kan begitu kan, menunggu, tidak langsung menyampaikan jawaban dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minat tasahuli, dan diantara tasahul gampang ke, ya, antahmilahul aghradul fasidatu ala tatabbu'il hiyalil muharramati awil makruhati
wa tamassuki bisyubahi talaban litarkhisi liman yarumu naf'ahu awit taghlidi ala man yuridu darrahu. Di antara gampang kita tadi adalah ada tujuan-tujuan rusak, niat-niat buruk dalam dia mengeluarkan fatwanya. Ya, ini orang pernah iseng sama saya gitu. Akhirnya apa? Saat dia tanya sama saya isengin, saya kasih jawaban yang memberatkan dia. Wah, ini orang banyak nolong saya ini. Gara-gara dia saya mudah hidupnya gitu. Dia tanya tentang hukum agama, udahlah saya kasih yang ringan-ringan biar dia nolong saya terus ya. Nah, ini tasahul. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Tidak boleh tasahul dalam berfatwa. Ya, seperti itu. Ini yahrumut tasahulu fil fatwa. Di sini ada beberapa contoh tapi saya kira tidak perlu. Waktu Isya sudah masuk, mungkin mohon maaf 2 poin lagi. Yang keempat adalah an-nahyu 'anil ifta hala taghayyuril khuluqi wan syighalil qalbi. Tidak diperkenankan berfatwa ketika hati mufti tersebut sibuk. Hatinya sibuk dan perangainya berubah. Lagi sedang marah, sedang apalah, pikirannya bingung, ya, tidak boleh berfatwa. Yang bagi Allah, ya, yuftiya fi hali taghayyuri khuluqihi wa syughli qalbihi wa ma yamna'uhu ta'ammul. Kenapa? Kalau dia pikirannya suntuk, ya, lagi pusing, ya kan, dia tidak bisa berpikir jernih, begitu. Contohnya kagodobin wa ju'in wa atshin wa huznin, marah, lapar banget, haus banget, sedih banget, wa farahin ghalibin, atau saking seneng dan bahagianya, ya, wa nu'asin, ngantuk, malalin, bosan, harin, kepanasan sekali, lagi keadaan panas sekali, atau marodin mu'limin, ada sakit yang dia alami, atau mudafa'ati hadasin, atau kebelet pipis, kebelet BAB dan sebagainya. Itu tidak diperkenankan berfatwa dalam keadaan-keadaan tersebut yang mengganggu konsentrasi hati dan pikirannya, ya. Kemudian yang kelima hadirin, ya, at-tabarru'u bil ifta. Berfatwa harus tabarru'. Tabarru' itu adalah sukarela. Jangan minta bayaran gara-gara berfatwa. Ini hukum asalnya begitu. Wal mukhtaru lil mutasaddi lil fatwa, orang yang mau bergelut dalam berfatwa, an yatabarra'a bidzalika, harus dengan sukarela, tidak minta pamrih dunia. Wa yajuzu an ya'khudha alaihi razaqan min baitil mal, kecuali ada dari baitul mal, mengkhususkan orang-orang yang fokus dalam memberikan solusi terhadap umat, dikasih uang di situ, ya. Illa an yata'ayyana alaihi walau kifayatun fayahrumu ala sahih, ya. Tsumma in kana lahu rizqun lam yajuz akhdhu ujratin aslan. Kalau dia sudah punya rezeki, maksudnya hidupnya sudah berkecukupan, lam yajuz akhdhu ujratin aslan, tidak boleh ngambil upah dari fatwa yang dia keluarkan. Wa illam yakun lahu rizqun, tapi kalau dia nggak ada rezeki, falaisa lahu akhdhu ujratin min a'yani man yuftihi alal asah, tidak diperkenankan mengambil upah dari orang yang dia fatwai, ya. Tapi ada pendapat yang mengatakan wahtala Syekh Abu Hatim min ashabina faqala lahu an yaqula yalzamuni an uftiyaka qawlan wa amma kitabatul khatti fala fa idza stajaruhu ala kitabatil khatti jaza. Nanti sifatnya dia menyewa orang tersebut sehingga memberikan upahnya atas dasar menyewa orang tersebut. Ini nanti berkaitan dengan hukum ngajar Quran, hukum ngajar agama, hukum ceramah agama, itu nanti hukum azan juga, ngimami juga dan lain sebagainya. Hal-hal ini berkaitan dengan ini.
Ya, secara hukum asal memang tidak diperkenankan, apalagi orang yang sudah kaya dan lain sebagainya kok menjadikan agama sebagai alat untuk mencari rezeki. Ini tidak diperkenankan. Jadi nanti gimana akadnya yang sah? Disewa. Ya, tenaganya dibayar, bukan karena ilmunya. Lawit tafaqo ahlul baladi faja'alu lahu rizqan min amwalim ala an yatafarragha li fatawahum jaza. Nah, ini ada perkataan ulama juga. Kalau seandainya masyarakat sepakat menetapkan satu orang menjadi mufti, fokus kau menjadi mufti, udah jangan sibuk yang lain, biar kita ini agama kita terjaga. Ketika kita butuh masalah apapun, Anda menyelesaikan masalah kita dalam hal masalah agama, udah, dia nggak ngapa-ngapain, akhirnya nggak ada kerjaan apapun selain itu. Maka di sini ya, kemudian masyarakat itu sepakat akan menggaji orang tersebut, jaza, diperbolehkan. Amal hadiah itu adapun hadiah, ya, adapun hadiah, lahu qabuluha bi khilafil hakim fa innahu yalzamu hukmuhu. Qala Abu Amr wa yanbaghi an yahruma qabuluha in kanat rishwatan ala an yuftiyahu bima yurid kama fil hakim wa sa'iri ma la yuqabilu bi. Adapun hadiah, ada yang mengatakan boleh untuk diterimanya, ada yang mengatakan tidak diperkenankan seorang mufti menerima hadiah kalau itu sifatnya adalah sogokan. Ya, tolong buatkan fatwa untuk saya biar saya layak untuk dipilih oleh masyarakat jadi bupati. Nah, karena dia buat fatwa, kasih hadiah sama orang tersebut. Ini hukumnya haram, tidak diperkenankan. Nah, poin yang terpenting di sini hadirin, qaulal khatib wa 'alal imam, pemimpin, an yafridhu liman nassaba nafsahu li tadrisil fiqhi wal fatwa wal ahkam. Harus, ya, seorang pemimpin harus memberikan dia yang fokus dalam mengajar fikih, menyampaikan fatwa dalam hukum, ma yughnihi anil ihtiraf. Ini yang penting. Seorang pemimpin negara harus menjamin kehidupan dan kecukupan orang yang sibuk dalam berfatwa, agar dia fokus dalam mengurusi agama Allah. Wa yakunu dzalika min baitil mal. Boleh diambil dari baitul mal. Ya, boleh diambil dari baitul mal. Maka kalau kita lihat dalam sejarah-sejarah dulu, orang-orang yang alim, orang-orang yang pinter dan lain sebagainya itu dihargai oleh para sultan-sultan atau raja-raja di masanya dengan luar biasa, sehingga keilmuan begitu berkembang dan maju pesat di masanya. Ya, Islam itu, Pak. Kita orang Indonesia, negara kita, kebanyakan pemerintah kita, pemimpin-pemimpin kita juga semuanya Indonesia. Kita ada Kementerian Agama mengurusi agama. Ya, kita berharap ya, mudah-mudahan Indonesia betul-betul memberikan perhatian yang lebih terhadap kegiatan keagamaan dan menjamin kegiatan masjid, para ustadz, pesantren, universitas-universitas Islam, orang-orang didorong, disupport, dibiayai, bahkan digratisi untuk bisa maju dalam hal keagamaan, sehingga insya Allah ya, Indonesia akan menjadi negara yang baik, negara yang berakhlak dengan agama ini, insya Allah. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan singkat ini. Ada banyak lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum mufti, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.